Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Khazanah Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi khususnya untuk teman-teman di kelas 12 SMA ataupun juga SMK pada materi pelajaran pendidikan agama Islam, yakni pada materi tentang berpikir kritis yang berdasar pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Pada materi ini kami akan menyampaikan tentang tahsin Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Berikut juga dengan tajwid atau hukum bacaannya. Kami juga akan menyertakan tentang asbabun nuzul kedua ayat di atas dan juga isi kandungan serta penjelasan tentang berpikir kritis yang berdasar dari ayat-ayat di atas. Pada bagian ini saya akan memberikan contoh cara membaca atau tahsin tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan juga 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka fakina adzabannar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan atau tajwid dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan juga 191. Bagian yang pertama ini kita akan membahas Quran Surat Ali Imran ayat yang 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, untuk yang pertama kita menemukan hukum bacaannya, yakni pada inna. Bahwa inna ini kita mengetahui ada nun bertasydid, ini kita baca dengan bacaan gunnah, atau kita biasa juga menyebut dengan gunnah musyaddah. Dengung dikarenakan huruf nun ini ada tasdid atau bertasydid, sehingga kita baca dengung, ditahan. Kita ingat bahwa gunnah ini dari pangkal hidung ditahan, tidak hanya satu atau dua harokat saja, tetapi bisa 3 dan seterusnya. Jadi kita membacanya tidak hanya inna, tetapi inna lebih panjang lagi. Yang kedua, kita menemukan juga pada kata fi, yakni ini adalah hukum bacanya adalah mat tobi'i atau juga mat asli. Karena ada ya sukun, yakni fi, yang sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Maka kita membacanya dengan memanjangkan kasrahnya 2 harokat fi. Jadi teman-teman, cara sederhana aja kalau matobi itu 2 harokat itu seperti kita mengucapkan diayun saja, diayunin aja, fi saja, dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya ada kholqis. Nah, itu kita menemukan ada huruf alif lam bertemu dengan sin. Maka kita membacanya ada hukum bacaan alif lam syamsiyah, yakni
Alif lam bertemu dengan huruf sin ini dengan cara melebur gitu ya. Jadi alif lamnya tidak dibaca jelas, sehingga membacanya kholkis, bukan kholkil sama, tapi kholkis dan seterusnya. Terkait dengan hukum bacaan alif lam ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah, saya sudah membuatkan materi tersendiri, baik itu syamsiah ataupun juga qamariyah. Bisa dicek di video di atas ya. Untuk selanjutnya ada kita menemukan setelah syamsiah kita menemukan ada mawat. Oke. Di sana kita menemukan hukum bacaannya adalah bacaan mad asli atau mad tabi'i, karena di sana kita menemukan huruf mim atau waw, di sana ada alif yang tersembunyi, atau bisa kita melihat tanda fathah berdiri gitu ya, atau vertikal ke atas, itu menunjukkan adanya alif yang tersembunyi, sehingga kita membacanya dua alif atau dua harokat maksudnya, sehingga kita membacanya khalqis samawat mawa dua harokat mad tabi'i. Nah, untuk selanjutnya kita menemukan juga ada alif lam ketemu dengan alif, maka ini jelas kita membacanya adalah qamariyah, harus jelas alif lamnya. Wal a, bukan wa. Gimana ya? Ya dibaca jelas alif lamnya, sehingga ardun itu kalau ditambahi awalan alif lam maka menjadi qamariyah, karena alif itu termasuk huruf qamariyah. Al ardu. Nah, untuk selanjutnya kita menemukan ada waqtilafi. Lafi ini mad tabi'i, sekali lagi kenapa? Karena ada alif yang sebelumnya ada huruf lam yang berharokat fathah, maka kita baca dua harokat, yakni mad tabi'i atau mad asli. Nah, untuk selanjutnya kita menemukan ada al-lail ya, waqtilafil lail. Nah, ini kita menemukan ada alif lam syamsiyah ya, karena alif lam ketemu dengan lam gitu ya, maka yang melebur, apalagi kalau ini dua huruf yang sama gitu ya. Terus selanjutnya kita menemukan hal yang ini mungkin bisa berpendapat berbeda-beda ya. Misalnya di sini kita menemukan ada lail itu ya. Ada huruf yang berharokatkan fathah yang diikuti dengan ya sukun, atau kalau dalam bahasa yang lain selain ya sukun juga waw sukun. Maka ini kita mengenal istilah mad layin yang kita baca. Kalau mad layin itu kita membacanya lunak atau lemas. Jadi bukan walaili tapi walail. Cuman ada pendapat lagi yang berbeda. Ini kita mendapatkannya kalau huruf selanjutnya itu diwakofkan. Jadi kalaupun walaili itu huruf lam terakhir itu adalah wakof, artinya di akhir ayat ataupun diwakofkan gitu ya. Jadi kalau terkait dengan ini harus diwakofkan, bukan mad lain, itu harus ada di akhir. Kalau di tengah ini berarti bukan gitu kan. Tapi silahkan bagi teman-teman yang berpendapat. Tetapi kalau menurut saya ini tetap harus kita baca lunak atau lemas tadi, walail gitu ya, dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita menemukan juga huruf nun bukan bersyaddah, karena syaddahnya adalah sebelumnya ada alif lam. Maka ini kita termasuk pada bahasan alif lam ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah, qamariyah ataupun syamsiyah. Maka ini termasuk alif lam syamsiyah. Wanna. Maka ini melebur juga. Terus selanjutnya ada mad tabi'i, ha yang berfathah dilanjutkan atau diikuti dengan alif. Maka kita baca dua harokat. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di liulil albab. Kita menemukan selanjutnya itu ada setelah la ayati liulil albab. Kalau teman-teman itu mendapatkan
la ayatil liulil albab itu ada tanwin ya, kasrah tanwin ketemu dengan lam. Maka ini kita membacanya idgham bila gunnah. Cara membacanya tanwin dimasukkan ke huruf lam serta tidak memakai dengung, tidak memakai dengung. Jadi la ayatil li langsung ya. Tilli ya, bukan kayak gitu. Tapi langsung dengan masuk ke lamnya. Nah, selanjutnya kita menemukan huruf alif lam qamariyah, yakni alif lam ketemu dengan alif seperti tadi. Albab yang diawali dengan alif lam, maka ulil albab. Ini jelas ya, albab. Alba. Nah, setelah kita menemukan ada alif lam qamariyah, selanjutnya kita menemukan ada mad tobi ba. Nah, cuman ini di akhir ya. Di akhir ayat apalagi ataupun juga waqaf, maka kalau ada huruf mad tobi'i, yakni huruf fathah ataupun juga kasrah. Kalau fathah diikuti dengan alif, kalau kasrah diikuti dengan ya sukun, kalau waw diikuti dengan dhammah diikuti waw sukun, dan setelahnya adalah huruf hidup dan itu di akhir ayat atau waqaf, maka bukan mad tobi'i lagi, tetapi kita masuk pada kategori mad arid li sukun, yakni mad tobi'i diikuti dengan huruf hidup tetapi di akhir ayat atau waqaf, mad arid li sukun. Dan terakhir kita menemukan ada tanda waqaf lam alif, ini berarti adalah waqaf mamnu itu ya. Artinya waqaf mamnu la yajuz. Jadi tidak diperbolehkan untuk apa? Di waqaf tidak diperbolehkan kita untuk berhenti. Pengecualiannya adalah jikalau ini memang di akhir ayat. Nah, padahal kita menemukan albab ini adalah di akhir ayat. Maka ini boleh berhenti. Artinya boleh berhenti bukan karena ada waqafnya tapi di akhir ayatnya. Dan ada lagi yang kurang tadi, yakni ada tadi karena diwakafkan maka dibaca bukan al-babi tetapi al-bab. Mad arid li sukunnya dibaca sebanyak bisa 2, bisa 4, bisa 5 bahkan dan seterusnya. Al-bab karena ba terakhir diwakafkan maka qalqalah kubra. Al-bab. Tapi qalqalahnya tidak usah terlalu medok ya teman-teman, tidak al-bab. Ada kata-kata be-nya. Tapi prinsip dari qalqalah itu adalah memantul. Nah, mungkin ini bahasan kita terkait dengan hukum bacaan atau tajwid dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan pada ayat yang 191, yakni alladzina. Ya, kalau yang pertama alladzina ini satu kata ya, yang artinya yaitu mereka, orang-orang itu maksudnya. Jadi tidak secara terpisah, maka kita mendapatkan hukum bacaan yakni zi. Ini adalah mad asli, sudah tahu semuanya, yakni ya sukun yang sebelumnya adalah huruf yang ada huruf yang berharokatkan kasrah, maka kita bacanya 2 harokat, zi, alladzi. Nah, terus selanjutnya ada yadkuruna, ini juga mad asli atau mad tobi, yakni yadkuruna, kuruna, karena ada waw sukun yang sebelumnya ada huruf yang berharokatkan fathah, maka 2 harokat saja sudah cukup saja. Maka ngayunin manjanginya ya pendek aja saja, nggak usah saja, itu lebay. Untuk selanjutnya kita menemukan ada lafzul jalalah Allah ini. Karena huruf sebelumnya adalah berharokatkan fathah, maka ini kita tergolong pada hukum bacanya adalah mufakhamah atau tafkhim. Jadi ditebelin itu ya. Berbeda kalau sebelumnya itu kasrah, maka ini tarqiq atau murokokoh. Maka kita membacanya adalah ditebelin yadhkurunallah. Berbeda dengan bismillah. Nah, itu tarqiq. Terus selanjutnya ada qiyam, ini mad tobi, mad asli lagi, mawwa.
idgham biguna karena ada fathah tanwin ketemu dengan waw, ya. Walaupun nanti kita menemukan ada ma, ada fathah, terus selanjutnya ada alif, kita bukan bacanya kiamawa gitu, telat gitu ya. Enggak, karena ini fathah tanwin langsung ketemu dengan waw. Jadi alifnya dianggap tidak ada. Wa qu'uda sama juga idgham biguna. Terus selanjutnya wa ala, ya. Itu juga mad tabi, junubihim. Ini juga mad tabi junubi. Terus ada izhar syafawi, kita menemukan ada hukum mim sukun, yakni mim sukun ketemu dengan waw. Ini tergolong dengan izhar syafawi. Apa maksudnya? Bahwa kita membacanya mim ketemu dengan waw itu dibaca jelas. Jelas di mana? Di bibir gitu kan. Junubihim wa, bukan junubihiwa gitu ya. Tapi wawnya jelas, mimnya juga jelas. Junubihim mingkem gitu ya. Jadi bibirnya saling bertemu juga jelas. Junubihim wa yatafakkaru, tapi tidak berhenti ya. Junubihim wa yatafakkaru mad tabi'i. Fi juga mad tabi'i. Khalqis ini ketika ketemu dengan alif lam bertemu dengan sin, ini adalah huruf-huruf syamsiah, maka dibaca idgham syamsiah atau masuk dengan melebur alif lamnya, tidak dibaca jelas. Khalqis sama wa, ini adalah bacaan mad tabi'i lagi 2 harokat, yakni ada huruf berharokatkan fathah tapi dengan tanda vertikal itu seakan ada alif yang tersembunyi, kita membacanya 2 harokat mad tabi'i. Khalqis samawati wal ard. Di sana kita menemukan ada waqaf jaiz ya. Artinya di sini kita boleh berhenti. Artinya boleh berhenti, kalaupun langsung juga nggak apa-apa. Jadi misalnya sebelumnya bla 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 bla, khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu juga boleh. Terus selanjutnya ada rabbana ma, itu juga mad asli. Khalaq, ini khalaq tapi tidak perlu pakai berhenti ya. Qalqalah sugro, jadi kecil. Ma khalaqta hadza, ma khalaqta hadza batila, mad asli ketemu dengan batila, itu adalah mad iwad. Kita ketemu di sini ada mad iwad. Kenapa? Karena ada huruf fathah tanwin di akhir ayat atau diwakafkan, maka kita membacanya adalah mad iwad. Kita membacanya 2 harokat batila. Jadi sama seperti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu ya. Ini juga 2 harokat batila. Selanjutnya yakni subhanaka fakina adzabannar. Kita masuk di kata yang pertama, subhanaka, ini maha suci engkau ya Allah. Subhanaka, ada ba bersukun di tengah, ini adalah qalqalah sugro. Terus selanjutnya ada ha dengan harokat fathah berdiri. Ini seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ini adalah alif, ada alif yang tersembunyi, maka kita baca mad tabi'i 2 harokat. Terus subhanaka faqina, ini mad asli juga atau mad tabi'i juga. Adzaba, ini juga mad asli. Adzabanna, ini kita menemukan yang pertama adalah asyamsiah karena ada alif lam bertemu dengan nun, adalah huruf-huruf syamsiah, maka alif lam ini melebur menjadi, kalau kita baca adzabanna, karena ada mad tabi'i, yakni setelah fathah adalah alif, maka kita baca 2 harokat. Cuman karena di akhir, sekali lagi seperti yang di ayat sebelumnya, maka kita membacanya adalah mad arid lusukun, yakni yang panjangnya bisa 2, 4 ataupun 6. Adzabannar.